Bab 315. Aku akan bersamamu. Setelah membunuh Bruno Mo dengan tebasan, sosok Clara Xiao bergerak dan berubah menjadi bayangan putih, menembak dengan ganas ke arah Pak Tua Racun melarikan diri. Kecepatannya secepat kilat dan ada suara angin kencang yang memecah dimanapun dia lewat. Warrior yang bergerak dengan tangan kanannya, mengambil cincin penyimpanan di tangan kanan Bruno Mo ke dalam telapak tangannya, lalu juga menggerakkan tubuhnya untuk mengejar Clara Xiao. Karena pada saat Clara Xiao pergi, dia menemukan bahwa ekspresi Clara Xiao tidak benar. Mengingat kata-kata lelaki tua berjubah hijau tua itu, warrior yang tidak ragu-ragu dan dengan cepat menyusul. Meskipun tidak tahu jenis racun apa itu, ekstasi, tetapi itu bisa membuat Clara Xiao sangat gugup, jelas bukan racun yang sederhana. Clara Xiao dan dia mungkin telah diracuni. Kalau tidak mengejar Pak Tua Racun itu, takutnya sudah terlambat. Meskipun dia tidak merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya, tapi dia tidak berani ceroboh. Di bawah pedang kekaisaran, warrior yang sangat cepat, dan segera menyusul Clara Xiao. Ketika dia menyusul Clara Xiao, wajah warrior yang berubah lagi. Karena di depan Clara Xiao, Pak Tua Racun itu berteriak memilukan. Pak Tua Racun itu sudah dipotong anggota tubuhnya saat ini dan Clara Xiao masih berada di atas Pak Tua Racun itu. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, tubuh Pak Tua Racun itu akan menciprat darah. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, tubuh Pak Tua Racun itu telah muncul ratusan bekas luka. Warrior yang melirik Clara Xiao. Hatinya terpana. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang agak konyol ini akan menjadi sangat kejam, sama sekali tidak kalah darinya. Clara Xiao berhenti dan melihat Pak Tua Racun dengan bekas pisau di wajahnya, penangkalnya. Tidak ada penawarnya, jalang, bunuh aku jika kamu hebat. Ah! Pak Tua Racun itu meraung. Dia telah mendengar ribuan luka sebelumnya, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang, dia merasakannya secara pribadi. Cahaya dingin melintas. Mata Pak Tua Hijau tiba-tiba berubah merah. Ah! Dibutakan oleh Clara Xiao, Pak Tua Hijau itu tiba-tiba berteriak histeris, dan meraung, pelacur, jalang, bunuh aku jika kamu bisa. Bunuh aku. Cahaya dingin melintas di mata Clara Xiao dan dengan gerakan pergelangan tangannya, kedua telinga Pak Tua Racun itu terbang keluar. Melihat adegan ini, mulut warrior yang sedikit berkedut, wanita ini sangat lugas. Pak Tua Racun itu berteriak lagi dengan menusuk hati. Setelah berteriak untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba berkata, ekstasi dibuat oleh ribuan afrodisiak dan ratusan rumput spiritual. Kecuali kawin jantan dan betina. Tidak ada obatnya sama sekali. Haha, Dewi Xiao, kamu sangat murni dan seharusnya tidak pernah bersenang-senang dengan pria, kan? Haha. Hari ini kamu akan merasakan selera seorang pria, haha. Puff. Dengan semburan darah, kepala Pak Tua Racun terbang keluar. Setelah membunuh Pak Tua Racun dengan pedang, Clara Xiao menutup matanya sedikit. Energi hitam melonjak gila-gilaan dan gelombang niat pedang yang ganas terus melonjak keluar dari tubuhnya. Melihat adegan ini, warrior yang mengerutkan kening. Dia tertarik dengan situasi tragis Pak Tua Racun. Dia tidak memperhatikan Clara Xiao. Sekarang dia melihat ekspresi Clara Xiao dan menyadari bahwa kondisi wanita ini sangat buruk. Karena saat ini wajah Clara Xiao memerah, seolah-olah akan terbakar, dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Ada apa denganmu? Warrior yang bertanya. Setelah mendengar ini, Clara Xiao membuka matanya tiba-tiba, menatap warrior yang untuk sementara waktu,
dan kemudian bertanya, "Mengapa kamu baik-baik saja? Ada apa?" Warrior yang sedikit bingung. "Kenapa kamu tidak diracuni?" Clara Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, warrior yang tiba-tiba menyadari, ya, mengapa dia tidak diracuni? Mengapa tidak? Segera, warrior yang memikirkan kemungkinan, yaitu pusaran pusat energi. Kecuali pusaran pusat energi, dia benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. "Kamu pergi." Pada saat ini, Clara Xiao berkata tiba-tiba. Memikirkan kata-kata Pak Tua racun itu, warrior yang melirik Clara Xiao, menghela napas dengan suara rendah, lalu berbalik dan pergi. Dia menghilang di hadapan Clara Xiao dalam waktu singkat. Bukan karena dia berdarah dingin, tapi saat ini Clara Xiao memiliki niat membunuh terhadapnya. Jika dia tetap di sini, Clara Xiao pasti akan membunuhnya mati-matian. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyusahkan. Warrior yang melihat warrior yang pergi, jejak kejelasan terakhir di mata Clara Xiao juga menghilang. Pada saat jejak kejelasan terakhir menghilang, pedang di tangannya tiba-tiba terlepas dari tangannya, dan kemudian berubah menjadi pedang ringan, diusap ke lehernya. Kuat seperti saudara. Di sebuah gua tersembunyi, menyaksikan Clara Xiao di depannya, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Aku tidak menyangka aku, warrior yang juga memiliki hari menjadi orang baik." Dia secara alami tidak pergi sebelumnya. Dia masih memiliki kesan yang baik tentang gadis manis seperti ini. Jika tidak ada kemampuan untuk menyelamatkan lawan, tidak ada yang bisa dikatakan, tetapi dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan lawan. Selain itu, satu teman lagi lebih baik daripada satu musuh lagi. Apalagi di medan perang kuno ini, saat semua orang memusuhi dia. Seorang teman yang kuat sangat penting baginya. Tentu saja, premisnya adalah dia memiliki kesan yang baik tentang pihak lain. Kalau tidak, apa yang dia lakukan bukan untuk menyelamatkan orang, tetapi memanfaatkan kesempatan. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang berjalan perlahan di depan Clara Xiao. Melihat Clara Xiao yang kesakitan, napas warrior yang mandek dan dia melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa wajah Clara Xiao tidak kalah dengan Sheila King dan Lesti Qin. Dengan fitur wajah yang indah dan sempurna, ditambah dengan rambut seputih salju itu, kecantikan wanita di depannya sedikit berbeda, tetapi tidak dapat disangkal dan sangat menarik. Menekan hati yang terpikat, telapak tangan warrior yang perlahan-lahan menekan perut Clara Xiao, kemudian energi hitam melonjak di dalam tubuh. Jejak energi hitam berwarna emas perlahan-lahan masuk ke tubuh Clara Xiao. 1 jam kemudian, Clara Xiao perlahan membuka matanya. Dia terkejut, lalu berdiri, lalu dengan cepat memandangi tubuhnya. Ketika dia melihat bahwa pakaiannya dalam kondisi baik, dia tiba-tiba menghela napas lega, lalu melihat ke arah warrior yang duduk di tanah berdampingan, dan bertanya, "Kamu menyelamatkanku. Apakah ada orang lain selain aku?" Warrior yang tersenyum. "Terima kasih." Clara Xiao melirik warrior yang lalu ragu-ragu, dan bertanya, "Bagaimana kamu menyelamatkanku?" "Rahasia." Warrior yang tersenyum, "Ini adalah resep rahasia unikku. Aku tidak bisa memberi tahumu. Bagaimanapun, sekarang kamu baik-baik saja, dan kamu tidak dimanfaatkan, ini intinya, bukan?" Clara Xiao mengangguk, berjalan ke warrior yang dan duduk bersila, menatap warrior yang, lalu memandang warrior yang sebentar, "Mengapa menatapku seperti itu? Ada bunga di wajahku." Clara Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada bunga."
Aku hanya ingin melihat orang seperti apa yang diminta ayahku untuk dinikahi. Meskipun wajahmu biasa saja, tapi karaktermu masih baik. Tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Apanya yang wajah biasa saja? Warrior yang memutar bola matanya. Apakah wanita ini tidak bisa bicara dengan lebih halus? Warrior yang berkata, kamu terus berbicara tentang ayahmu. Aku sangat ingin tahu, siapa ayahmu? Mengapa dia ingin kamu menikah dengan kaisar pedang sezaman? Nah, ku tegaskan dulu, seseorang bilang aku pasti bukan kaisar pedang, jadi orang yang akan kamu nikahi pasti bukan aku. Pedang jiwamu sudah tingkat 6, kan? Tanya Clara Xiao. Warrior yang tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Dan kamu juga mempunyai kecemerlangan niat pedang, kan? Clara Xiao bertanya lagi. Warrior yang mengangguk lagi. Itu benar. Clara Xiao berkata, jiwa pedang ada 6 dan itu adalah kecemerlangan niat pedang. Di antara perbaikan pedang yang aku tahu, beberapa orang memiliki pemahaman tentang niat pedang di atasmu, tetapi itu bukan kecemerlangan niat pedang, jadi kaisar pedang ini tidak lain dan tidak bukan adalah kamu. Adapun siapa ayahku, maaf, aku tidak bisa memberitahumu karena tidak akan baik kalau kamu mengetahuinya. Warrior yang mengangkat bahu, kemudian melepaskan gumpalan jiwa pedang. Ketika melihat gumpalan jiwa pedang ini, Clara Xiao mengerutkan kening dan matanya berkilat ragu, bagaimana mungkin? Kecemerlangan niat pedangmu adalah jiwa pedang niat pembunuh. Ada apa denganmu? Apa lagi yang terjadi? Warrior yang berkata, ini membuktikan bahwa aku bukan kaisar pedang, jadi jangan bunuh aku, bagaimana? Kalau aku tidak membunuhmu, orang lain juga akan membunuhmu. Clara Xiao berkata, kami membunuh saudara dan saudari keluargamu. Saat ini, keluargamu mungkin sudah tahu dan telah mengirim orang kuat ke medan perang kuno ini. Ayo. Warrior yang tidak peduli dan bertanya, selama bukan orang di alam bangsawan, apakah kita perlu takut? Bagaimana menurutmu tentang kekuatanku? Tiba-tiba Clara Xiao bertanya. Warrior yang berpikir sejenak, kemudian dengan serius berkata, sangat kuat, kecuali jiwa dan iblis, kamu adalah yang terkuat yang pernah kulihat. Orang yang mereka utus, hanya akan lebih hebat dariku. Clara Xiao berkata, latar belakang keluarga tersembunyi bukanlah yang dapat kamu bayangkan. Keluarga tersembunyi. Warrior yang mengerutkan kening, apa itu? Lebih baik dari sekte peringkat 9. Clara Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak bisa dikatakan lebih kuat dari sekte peringkat 9, tetapi tidak bisa dikatakan lebih lemah dari sekte peringkat 9. Kamu seharusnya pernah mendengar tentang kekuatan darah, kan? Warrior yang mengangguk, dia secara alami mendengarnya, karena si kecil memiliki kekuatan darah. Keluarga tersembunyi adalah keluarga dengan darah pendekar suci. Clara Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, siapapun yang menjadi orang kuat di alam suci, darah keturunannya akan bermutasi dan memiliki sifat misterius dan tidak terduga. Bukan hanya itu, tetapi juga latihannya akan jauh lebih cepat daripada orang biasa. Dengan bakat yang sama, orang lain dapat mencapainya dalam 1 tahun kultivasi, mereka mungkin dapat mencapainya dalam 1 bulan. Dan keluarga tersembunyi ini, seperti saudara-saudaramu sebelumnya, nenek moyang mereka pernah lahir orang di alam suci. Lalu mengapa mereka begitu lemah? Warrior yang bertanya dengan bingung, lihat, aku membunuh Kayla Mo itu dengan 1 pedang dan kamu membunuh Bruno Mo itu dengan 1 pedang. Kekuatan garis keturunan ini tampaknya tidak terlalu kuat. Kelopak mata Clara Xiao berkedut, kemudian berkata,
mereka meremehkan musuh dan bukan keturunan langsung dari keluarga Mo. Darah alam suci itu tidak murni. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan memiliki pemahaman tentang bakat dan kekuatan supernatural. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu katakan saja mereka mengutus berapa orang hebat. Agar aku mempunyai persiapan mental. Kamu tidak perlu takut, aku akan bersamamu." Clara Xiao melirik warrior yang dan berkata dengan lembut. Warrior yang tertegun bersambung.